Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Shakahari yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan sebuah pembunuhan yang terjadi di dalam restoran. Shakahari adalah film India berbahasa Kannada yang disutradarai Sandeep Sunkat dan dibintangi Rangayana Raghu sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan di mana pria paruh-baya sedang memutilasi mayat seorang pria dengan menggunakan senjata tajam. Dan setelah pekerjaannya selesai, pria tersebut kemudian memasukkan potongan-potongan tubuh ke dalam bara api. Inspektur polisi bernama Arjun tampak sedang gelisah dengan tanggung jawab pekerjaan yang memberatkan kehidupan keluarga. Di mana sang istri yang beberapa bulan belakangan ini mengalami sakit meminta Arjun agar bermohon untuk dipindah tugaskan. Namun karena adanya sebuah kasus pembunuhan, Arjun diminta lebih dulu menyelesaikan kasus tersebut sebelum permohonannya bisa dikabulkan. Menjadi seorang inspektur, Arjun memiliki asisten bernama Mamta. Dan melalui percakapan singkat mereka diketahuilah jika kasus pembunuhan yang ditangani saat ini pelakunya adalah pria bernama Vijay. Vijay tindi kotra? Sir. Pria paruh-baya yang kita lihat di awal film adalah pengusaha restoran bernama Batre. Dan tidak memiliki seorang istri, Batre mampu membuat makanan tradisional dengan cita rasa yang sangat enak. Salah satu pelanggannya yang bernama Mafa hampir setiap hari mengunjungi restoran untuk menikmati masakan Batre. Dan walaupun sering membuatnya kesal, Batre selalu melayani Mafa dengan sangat baik. Pada jam-jam tertentu, Batre selalu mengamati seorang wanita di dalam bus yang melewati restorannya. Dan seakan memiliki perasaan yang sama, wanita tersebut juga tersenyum ketika diperhatikan oleh Batre. Setelah jualannya habis terjual, Batre kemudian membuang sampah makanan dengan menggunakan karung. Dan setelah selesai, ia kemudian belanja perlengkapan kepada seorang wanita bernama Lalita. Di kantor polisi, Arjun yang sedang memberikan pengarahan tiba-tiba saja dikejutkan dengan kaburnya Vijay dari dalam penjara. Mengambil kesempatan, Vijay langsung berlari memasuki kawasan hutan. Sempat tertangkap, Vijay akhirnya berusaha melepaskan diri dengan menendang tubuh Arjun. Sampai akhirnya saat dilepaskan timah panas, Arjun yang terkena tembakan langsung terjatuh ke dalam jurang. Dengan kondisi medan yang cukup terjal, Arjun dan semua anggotanya memutuskan untuk tidak turun. Namun karena keputusan tersebut, mereka malah kehilangan Vijay. Yakin jika tidak mungkin kabur dengan kaki yang tertembak, Arjun sangat optimis jika mereka pasti bisa mendapatkan Vijay. Akan tetapi setelah mencari ke seluruh penjuru desa, keberadaan Vijay tak juga ditemukan. Selesai berbelanja, Batre kembali ke restoran dan menyiapkan makanan yang akan dijual esok hari. Dan secara mengejutkan ketika berada di dapur, Batre malah melihat Vijay yang sudah bersembunyi di balik jerami. Dengan nafas yang terengah-engah, Vijay mengatakan jika dirinya sedang menghindari kejaran kepolisian. Dan karena merasa tidak bersalah, Vijay meminta pertolongan agar Batre menyembunyikan keberadaannya. Berkeliling desa dan tidak mendapatkan keberadaan Vijay, Arjun dan semua anggotanya memutuskan beristirahat di restoran Batre. Dan di saat yang bersamaan, ketika bertanya tentang Vijay, Batre malah mengatakan jika ia tidak pernah melihatnya. Allari, Konegara. Melihat kesungguhan Vijay yang mengatakan jika dirinya tidak bersalah, Batre akhirnya memintanya untuk berterus terang.
Dan melalui cerita yang disampaikan, scene flashback beberapa bulan silam kemudian diperlihatkan. Sebagai seorang yatim piatu, Vijay dibesarkan di panti asuhan bersama seorang pria bernama Harsha. Tumbuh bersama sampai dewasa, Harsha sudah menganggap Vijay sebagai keluarga dan saudara kandungnya sendiri. Vijay resmi menjadi pasukan perbatasan dan akan mengikuti pelatihan selama 2 tahun. Dan sebelum benar-benar terpanggil, Harsha malah berniat menjodohkan Vijay dengan seorang wanita bernama Saugandika. Pada pertemuan pertama, Vijay langsung menaruh hati kepada Saugandika. Dan bak gayung tersambut, Saugandika juga memiliki perasaan yang sama kepada Vijay. Dan singkatnya, setelah melakukan pendekatan, keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Memasuki 2 bulan usia pernikahan, Vijay mendapatkan panggilan dan akan mengikuti pelatihan selama 2 tahun. Namun karena baru saja resmi menjadi pasangan suami istri, Saugandika sepertinya tidak rela berpisah dengan Vijay. 3 hari yang lalu, Vijay mendapatkan kiriman surat yang ditulis langsung oleh Harsha. Dan dalam surat tersebut, Harsha mengatakan jika Saugandika telah berselingkuh dengan pria lain. Bertanya kepada sahabat Saugandika, ternyata pria yang dilihat Harsha adalah Madana. Dan kedekatan yang terjadi di antara keduanya dikarenakan Saugandika merasa kesepian setelah ditinggal oleh Vijay. Tidak mau rumah tangga saudaranya hancur berantakan, Harsha meminta Vijay agar segera menemui Saugandika. Namun setibanya di rumah, Saugandika malah terang-terangan mengatakan jika ia telah melakukan perselingkuhan. Kecewa dengan pernyataan tersebut, Vijay akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan meminum minuman keras bersama Harsha. Dan belum hilang perasaan kesalnya, Vijay malah kembali dikejutkan dengan kehadiran Madana yang sudah bersamaan bersama Saugandika. Tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu, Vijay langsung menghajar Madana dan menampar Saugandika dengan sangat keras. Dan setelah melakukan tindakan tersebut, Vijay langsung tidak sadarkan diri. Keesokan pagi, Vijay dikejutkan dengan kehadiran aparat kepolisian yang langsung menggiringnya ke kantor polisi. Dan menyaksikan Saugandika telah tewas, Vijay sangat yakin jika dirinya telah dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Setelah mendengarkan semua kisah yang disampaikan, Batre merasa terharu dengan nasib malang yang menimpa Vijay. Dan walaupun tindakannya melanggar hukum, Batre tetap memutuskan merawat Vijay sampai kondisinya benar-benar sembuh. Petugas Siskambling bernama Sinapa datang mengunjungi restoran untuk menikmati masakan Batre. Dan saat makanan disajikan, Sinapa malah mengatakan jika makanan yang dimasak Batre mengandung bau busuk. Tidak terima dengan tuduhan tersebut, Batre langsung menanyakan kepada pengunjung lain yang juga mengkonsumsi makanan yang sama. Dan setelah mereka mengatakan jika tidak ada bau busuk, Batre langsung mengusir Sinapa dari restorannya. Mengetahui sahabatnya terkena tembakan dan melarikan diri, Harsha ragu jika Arjun hanya mengarang cerita karena tidak bisa membuktikan kebenaran yang ada. Dan di tengah kebimbangan tersebut, Harsha memutuskan menemui pengacara terkenal bernama Ramakan Pai. Mendengar semua permasalahan yang dialami Vijay, Ramakan langsung mengkonfirmasi kepada anggota polisi yang tak lain adalah Mamta. Dan melalui percakapan singkat mereka, ternyata keduanya memiliki dendam masa lalu kepada Arjun. Malam hari, Vijay yang kondisinya sudah sedikit membaik berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di kaki kanannya. Dan karena tidak bisa menahan rasa sakit, Vijay langsung berteriak dan teriakannya terdengar samar-samar oleh Sinapa. Untungnya dengan cepat Batre langsung keluar restoran dan mengatakan jika dirinya baru saja digigit tikus ketika sedang tertidur. Dan karena tidak curiga sedikit pun, Sinapa langsung meninggalkan Batre saat itu juga.
ನಾ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. Ternyata tak hanya Senapa yang hampir mengetahui kehadiran Vijay. Mafa yang sedang mengkonsumsi makanan di restoran mencoba menerobos masuk karena melihat tingkah aneh yang dilakukan oleh Batre. Lalita mencoba menjodohkan Batre dengan seorang wanita berumur 40 tahun yang sudah single selama 3 tahun. Namun mengingat dirinya menyukai seorang wanita di dalam bus, Batre langsung menolak tawaran tersebut. Tidak mau terus-menerus menyembunyikan kegelisahannya, Batre mengatakan kepada Vijay jika ia harus segera pulih dan mencari tempat persembunyian baru. Dan karena keadaannya masih demam tinggi, Batre memutuskan membeli obat demi mengembalikan kesehatan Vijay. ಬಸ್ ಇತ್ತ 4:15ಗೆ ಕುರುವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Tiba di rumah pada pukul 8 malam, Batre memberikan obat dan uang saku yang bisa digunakan Vijay untuk pergi keluar kota. Dan setelah memenuhi semua kebutuhannya, Batre mengatakan jika mereka akan pergi ke stasiun bus pada pukul 3 dini hari. Naas nasib berkata lain, niat hati ingin mengeluarkan Vijay dari kediamannya, Batre malah menyaksikan jika Vijay telah meninggal dunia. Dalam keadaan panik dan takut berurusan dengan kepolisian, Batre memutuskan mengeksekusi jasad Vijay saat itu juga. Dan sama halnya seperti adegan di awal film, Batre langsung memutilasi dan memasukkan potongan tubuh Vijay ke dalam bara api. Perasaan bersalah menghantui Batre ketika 2 anggota polisi berkunjung ke restorannya. Kedua polisi tersebut membicarakan tentang kasus pembunuhan Saugandika yang ternyata bukan Vijay lah pelakunya. Dalam laporan autopsi yang keluar tadi malam terdapat 2 sidik jari yang tertempel di jasad Saugandika. Sidik jari yang pertama adalah sidik jari Vijay yang hanya tertempel di bagian pipi. Sedangkan di bagian leher tertempel sidik jari dari pria yang berbeda. Berdasarkan kronologi kematiannya, Saugandika dinyatakan tewas karena luka cekikan. Dan dari temuan tersebut bisa dipastikan jika pelaku pembunuhan 100% bukanlah Vijay. Melupakan kejadian 2 hari yang lalu, Senapa meminta maaf dan kembali mengunjungi restoran untuk menikmati masakan Batre. Namun lagi-lagi saat sudah diberikan makanan, Senapa kembali mengeluh tentang bau busuk. Dan karena sudah tidak tahan, Batre tanpa pikir panjang langsung mengusir Senapa dari restorannya. Tidak mungkin penciumannya meleset, Senapa akhirnya membicarakan hal tersebut kepada istrinya yang tak lain adalah Lalita. Dan bukannya memberikan pembelaan, Lalita malah mengatakan jika Senapa hanya akan menghancurkan bisnis Batre karena penciuman tajamnya. Sangat yakin jika bau busuk yang dirasakan Senapa berasal dari tikus liar, Lalita kemudian menghampiri Batre dan memberikan sebuah racun tikus. Berdalih jika sang suami telah melakukan kesalahan, Lalita meminta maaf dan menyarankan Batre agar lebih menjaga kebersihan dapurnya. Arjun mendatangi tetangga Saugandika untuk mengembangkan kasus pembunuhan. Namun di tengah investigasi, konsentrasi Arjun lagi-lagi terganggu karena panggilan sang istri yang masih mengeluh dengan permohonan mutasi. Kembali ke Batre, ternyata wanita di dalam bus yang disukainya kini mendatangi restoran untuk mengatakan sesuatu. Dan karena banyaknya pengunjung yang keluar masuk, wanita tersebut lebih memilih memberikan surat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ramakan kembali menemui Mamta dan membicarakan strategi untuk menjatuhkan Arjun. Dan setelah membuat kesepakatan, Mamta berjanji jika ia akan mencari cara agar Arjun bisa secepatnya digulingkan dari departemen kepolisian. Batre membuka surat dan akhirnya mengetahui jika wanita yang disukainya bernama Subadra. Menjadi single parent sejak 5 tahun silam, Subadra ternyata memiliki keinginan untuk menikah dengan Batre.
Dengan perasaan gembira dan senang luar biasa, Batre kemudian menuliskan sebuah surat balasan yang akan menjawab permintaan Subhadra. Dan setelah selesai, Batre langsung menyimpan surat tersebut di balik meja dapurnya. Malam hari, Arjun yang sudah selesai melakukan investigasi kini mendatangi restoran Batre dan melemparkan beberapa pertanyaan krusial. Batre akhirnya mengatakan jika ia memiliki seorang adik laki-laki yang tak lain adalah Madana. Beberapa hari yang lalu ketika sedang mewawancarai Harsa, Arjun mendapatkan informasi tentang Madana yang merupakan selingkuhan Saugandika. Dan berdasarkan laporan otopsi, ternyata sidik jari yang tertempel di leher Saugandika adalah milik Madana. Tidak menemukan keberadaannya di seluruh penjuru desa, Arjun akhirnya mendapatkan informasi penting dari Mafa. Mafa mengatakan jika Madana adalah adik kandung Batre dan selama ini ia sering membuat kegaduhan dan tindakan kriminal. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Arjun langsung bergegas mengambil rekaman CCTV yang terpasang langsung ke arah restoran Batre. Dan dari rekaman tersebut didapatkanlah fakta jika di malam pembunuhan Saugandika, Madana ternyata bersembunyi di dalam restoran. Tidak bisa mengelak lagi, Arjun akhirnya memaksa Batre memberitahukan di mana keberadaan Madana. Dan dari cerita yang disampaikan, scene flashback 5 hari yang lalu kemudian diperlihatkan. Batre yang hidup dengan sangat mandiri ternyata berbanding terbalik dengan Madana yang sudah sangat manja sejak kecil. Diminta membantu menjalankan bisnis keluarga, Madana lebih memilih hidup berandalan dengan pekerjaan yang sia-sia. Malam setelah melakukan pembunuhan kepada Saugandika, Madana meminta sejumlah uang yang akan digunakannya untuk kabur keluar kota. Dan karena terlalu memaksa, Batre malah curiga jika Madana telah melakukan tindak kejahatan. Melihat foto Saugandika bersama Vijay yang terjatuh dari dalam tasnya, Madana akhirnya dipaksa untuk berterus terang. 6 bulan menjalin hubungan asmara dengan Saugandika, Madana ternyata berharap lebih dan ingin menjadikan Saugandika sebagai seorang istri. Akan tetapi saat sudah memberanikan diri melamarnya, Saugandika malah menolak dan mengatakan jika Madana hanyalah pelampiasannya saja. Puncak dari kekesalan tersebut, Madana akhirnya memutuskan membunuh Saugandika. Dan walaupun sempat mendapatkan hadangan dari Vijay, Madana tetap berhasil melakukan pembunuhan. Batre tidak mau memberikan sejumlah uang yang akhirnya membuat Madana merampas uang hasil penjualan secara paksa. Dan karena merasa sudah sangat keterlaluan, Batre langsung mendorong Madana dengan sangat keras. Naas di luar kendalinya ketika melakukan hal tersebut, kepala Madana malah tertancap paku. Dan akibat luka yang sangat dalam, Madana langsung meninggal dunia. Seperti yang kita lihat di awal film, ternyata jasad seorang pria yang dimutilasi Batre ternyata adalah Madana. Dan Batre melakukan hal itu karena ia tidak mau terlibat masalah yang lebih jauh dengan kepolisian. Terkait keberadaan Vijay, Arjun juga menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan jika Vijay memasuki restoran dari sisi dapur. Dan berdasarkan temuan tersebut, Arjun meminta agar Batre memberitahukan di mana keberadaan Vijay yang sebenarnya. Ternyata alasan Batre memberikan pertolongan karena ia sudah mengetahui jika Vijay adalah korban kejahatan adiknya sendiri. Ditambah lagi saat Vijay mengatakan jika dirinya tidak bersalah, Batre semakin yakin untuk menyembunyikan Vijay dari kejaran kepolisian. Batre kemudian menceritakan semua kisah tentang Vijay saat mengalami demam panas sampai akhirnya harus meninggal dunia. Dan karena tidak mau terlibat lebih jauh, Batre mengatakan jika ia juga memutilasi Vijay dan memasukkan potongan tubuhnya ke dalam bara api. Teka-teki pembunuhan yang sudah terselesaikan akhirnya membuat Arjun bisa bernafas lega. Dan tanpa menunggu lama, Arjun langsung memerintahkan Batre ikut bersamanya dan menjelaskan semuanya di pengadilan.
Tidak menuruti permintaannya begitu saja, Batere malah mengatakan jika Arjun tidak bisa membawanya karena tidak memiliki bukti. Dan tanpa diketahui olehnya, ternyata Arjun sudah merekam semua pernyataan Batere di sebuah microchip. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಂತಾರೆ. Naas ketika akan mengecek rekaman tersebut, memori yang berada di dalam microchip ternyata sudah menghilang. Dan melalui scene flashback siang hari tadi, ternyata yang mengambil memori tak lain adalah Mamta. Kesal karena sudah menertawakannya, Arjun yang sudah sangat emosi langsung mendorong Batere dengan sangat keras. Dan tanpa disadari olehnya, ternyata dorongan tersebut membuat kepala Batere tertancap dengan paku. Tidak tahu apakah ini adalah karma, namun Arjun memutuskan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengeksekusi Batere. Dan sama halnya seperti dua korban sebelumnya, Arjun langsung memutilasi jasad Batere dan memasukkan potongan tubuhnya ke dalam bara api. Selesai melakukan tindakan tersebut, Arjun malah merasakan pusing di seluruh kepalanya. Dan seperti keracunan makanan, Arjun langsung tumbang dan tewas seketika. Ternyata sebelum melakukan interogasi, Batere sempat memberikan Arjun sepiring makanan ringan. Dan tanpa diketahui olehnya, ternyata makanan tersebut sudah diberikan racun tikus yang didapatkan Batere dari Lalita. Di akhir film, saat kepolisian sudah memasang garis polis lain, Subadra yang baru mendapatkan kabar langsung bergegas mendatangi restoran. Melihat potongan kertas yang sedikit terbakar, Subadra akhirnya mengetahui jika Batere telah menerima cintanya. Dan bersamaan dengan tangisannya yang membasahi kenangan indah di setiap pertemuan singkat mereka, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap tersenyum bahagia. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.